efisiensi pekerjaan administrasi kantoran. Namun, seiring berjalannya perkembangan teknologi, selain mempermudah pekerjaan, juga dapat mengakibatkan para pekerja manusia karena ini dibantukan oleh mesin. Ada dampak baik dan dampak buruknya dari perkembangan teknologi. Yang pertama, kita akan bahas dampak baik dari perkembangan teknologi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan aparat birokrat atau masyarakat terkait teknologi informasi yang canggih. Yang kedua, efektif dan efisiensi anggaran serta lainnya. Dampak baik dan dampak buruk dari perkembangan teknologi. Yang pertama, kita akan bahas dampak baik dari perkembangan teknologi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan aparat birokrat atau masyarakat terkait teknologi informasi yang canggih. Kedua, efektif dan efisiensi anggaran serta layanan. Ketiga, penyelundupan informasi. Yang keempat, ikut memberantas korupsi dan nepotisme. Yang kelima, efisiensi waktu kerja. Dan yang terakhir, penyimpanan dan penemuan kembali data yang diperlukan akan lebih cepat tanpa membuka lemari dokumen sehingga menghasilkan waktu yang lama. Adanya juga dampak buruk perkembangan teknologi dalam perkantoran, menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin-mesin kantor dan juga penggunaan serta pemeliharaan yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan bagi perusahaan atau lembaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karena perkembangan teknologi juga mengubah fungsi handphone menjadi smartphone. Pemanfaatan smartphone menjadi salah satu sebagai media informasi, komunikasi, dan penunjang pekerjaan. Pekerjaan kantor berfungsi melayani keberlangsungan kerjasama dalam bidang apapun termasuk dunia usaha. Pengertian kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggara negara dengan pihak swasta. Sedangkan nepotisme adalah orang yang menomorsatukan keluarga, orang dekat, kelompok, golongan penyelenggara. Pengertian dan tugas sekretaris. Pengertiannya, sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat mendukung asisten atau mendukung pemimpin kantor. Sedangkan tugas dari sekretaris adalah mengatur aktivitas perusahaan mulai dari administrasi hingga human relation atau HR, menyiapkan agenda rapat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan. Kesimpulan dari skema kerja perkantoran di era digital, yang pertama, transformasi digital. Era digital membawa transformasi digital besar dalam cara kerja perkantoran dengan penggunaan teknologi yang semakin meluas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, kerja jarak jauh. Posisi kerja jarak jauh menjadi lebih umum, memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja dengan bantuan alat kolaborasi digital dan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, otomatisasi proses. Banyak tugas rutin dan administratif diotomatisasi menggunakan perangkat lunak khusus, mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan staf fokus pada tugas yang lebih strategis. 4. Komunikasi dan kolaborasi. Platform digital seperti email, aplikasi pesan instan dan alat kolaborasi online atau misalnya Slack dan Microsoft Teams menjadi sarana utama untuk komunikasi dan kolaborasi tim. Menggantikan sebagian besar komunikasi tatap muka. Yang kelima, keamanan data. Peningkatan penggunaan digital juga menuntut perhatian lebih terhadap keamanan data. Dengan implementasi protokol keamanan data, dengan implementasi keamanan cyber untuk melindungi informasi sensitif perusahaan. 6. Pengembangan keterampilan. Karyawan dituntut untuk mengembangkan keterampilan digital mereka agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan demikian, skema kerja perkantoran di era digital mengarah pada lingkungan kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan aman, serta menuntut adaptasi dan peningkatan keterampilan digital dari para pekerja. Simetris dong. Merupakan suatu fungsi yang digunakan dalam menunjukkan seluruh bentuk tindakan untuk
menyentuh seluruh sampai yang diinginkan. Contoh mewujudkan waktunya seperti pemasaran digital untuk meningkatkan fasilitas merek dan menentukan konsep baru. D. Pengorganisasian organisasi dalam kantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan. Selain itu membantu dalam menentukan persoalan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas. Contoh, kedua beliau membentuk kelompok antara pegawai dan manajemen untuk membantu suatu tugas. Melaksanakan fungsi pemerahan dalam manajemen kantoran merupakan fungsi manajemen yang dekat kaitannya dan dengan usaha dalam memberikan suatu pimpinan para pemerintah instruksi bawahan dalam menjalankan tugas. Contoh, atasan memberi arahan kepada bawahan sebelum memulai rapat. Sebaiknya diperiksa kembali data atau berkas yang akan dibahas. D. Pengendalian atau controlling. Fungsi pengawasan dalam manajemen kantoran akan sangat dibutuhkan untuk menjaga seluruh kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana. Contohnya, menyusun standar prosedur dalam pengawasan operasional perusahaan. 2. Memaksimalkan manajemen perkantoran. A. Analisis secara kerja yang sudah berjalan. Analisis adalah menganalisis aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dengan menghitung kembali komponen-komponen untuk dikaji atau dikajian secara detail. B. Terapkan pola kepemimpinan yang sesuai. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Periksa dalam bidang peralatan yang tidak ada. Periksa peralatan yang ada, maka Anda bisa melihat apa saja yang membotakin Anda gunakan dalam membantu pekerjaan mereka. Misalnya saja aplikasi yang mereka gunakan untuk mengirim email, komunikasi dengan anggota lain, serta untuk mengatur jadwal dan misi pekerjaan mereka. B. Buat alur kerja di dalam manajemen kantoran. Workflow atau alur kerja aman sama yang dibuat oleh beberapa orang dalam suatu kelompok. Faktor berkelanjutan bersama ada pada sumber daya manusia, tenaga, komunikasi dan cara penanganan masalah. C. Lakukan sharing atau antar anggota tim. Sesi sharing merupakan kegiatan mengobrol santai dan berbagi antara siswa dan siswi dengan alumni dari berbagai kalangan dan profesional bidang tertentu. Dukung pimpinan dalam masa awal implementasi manajemen perkantoran. Dukung pimpinan dalam masa awal implementasi manajemen perkantoran. Hasil evaluasi mampu memberikan banyak sekali perubahan yang sudah diterapkan oleh pimpinan. G. Evaluasi alur kerja dan keselamatan yang digunakan dalam manajemen kantoran. Evaluasi adalah sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat kedua pihak yang mendukung dari suatu perencanaan. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya tentang teori yang pertanyaan, kritik, saran, ujian yang mau disampaikan, boleh disampaikan kepada kami. Ada yang bertanya? Ada. Viva dari kelompok 2. Di sini saya melontarkan pertanyaan, apa dampak jika perusahaan kurang adanya pengendalian atau controlling? Terima kasih. 1, 2, 3. Perkenalkan saya Kuat lah, nggak dengar. Perkenalkan nama saya Gemi Mutiara Anjay
yang dimaksud dengan evaluasi? Saya Rizky Putri. Kelompok 2 yang bertanya, bagaimana cara kalian menghadapi dampak buruk dari teknologi pada performa? Saya Yola nanti menjawab pertanyaan dari pertanyaannya apa yang dimaksud dengan evaluasi? Yang dimaksud dengan evaluasi adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk menambah efektivitas dan efisiensi dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat diterima pihak yang mendukung dari suatu perencanaan. Bagaimana Anda bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Ya. Nama saya Angela Putri, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Aura Murabiba. Soalnya, dampak jika perusahaan kurang adanya pengendalian atau controlling. Dampak perusahaan jika tidak ada pengendalian atau controlling, perusahaan akan menjadi tidak teratur dan aktivitas atau kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak adanya pengendalian dan controlling. Nah, lanjut dulu.